Sumsel 24 jam hari ini. Kebakaran kembali terjadi di Kota Palembang. Kejadian kali ini terjadi di Jalan Radial Lorong Melati 1, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang kemarin. Dalam kejadian yang diduga karena ledakan gas LPG, seorang pedagang sayur meninggal dunia. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Radial Lorong Melati 1, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang kemarin. Api terlihat membumbung tinggi di salah seorang rumah warga. Akibat kejadian tersebut, seorang pedagang sayur meninggal dunia. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren, mengatakan bahwa dari informasi api diduga berasal dari tabung gas yang meledak dari bedeng satu pintu yang hangus terbakar tersebut. Akibatnya, pedagang sayur bernama Nur Hayati yang sedang memasak meninggal dunia. Sedangkan jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dalam insiden yang terjadi, satu bedeng ludes terbakar. Sementara itu, warga setempat, Yeni, mengatakan sebelum terjadi kebakaran ini, korban sedang memasak di dapurnya. Kemudian terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari kompor gas bedeng itu. Seketika itu juga api dengan cepat menyambar di dinding rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Jadi apinya dari mana? Dari rumah siapa? Dari rumah dia. Dari rumah Yati tadi. Rumah Yati tadi. Posisinya padahal sudah di luar, dalam warung. Berapa lama ya tadi api padam? Sejam lah ya. Sejaman lah. Sejam ya. Sejam. Itu cak mana ya Pak yang meninggal kalau dulu? Mungkin kompornya meledak. Kompornya dia soalnya posisi di warung kan tadi. Oh, dalam warung. Berteriak, gas aku ujinya. Kami dengar lagi ngomong gas, tapi nyala langsung. Iya, mak, tadi pakai kayu. Berapa rumah tadi yang bakar? Bedeng. Bedeng larung masih kok. Bedeng kayu. Sekarang korbannya di mana ya? Di bawah Bayangkara katanya. Bayangkara. Di rumah sakit. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Kampung KB Jeruk Bali di Desa Sinjar Bulan, Kecamatan Gumai Ulu dinobatkan sebagai kampung terbaik di Kabupaten Lahat. Salah satu poin yang dinilai adalah kasus stunting di kampung tersebut dinilai menurun cukup signifikan. Kampung Jeruk Bali di Desa Sinjar Bulan, Kecamatan Gumai Ulu berhasil meraih kampung KB terbaik di Kabupaten Lahat. Penilaian ini melibatkan 44 kampung KB yang sebelumnya ditunjukkan BKKBN Kabupaten Lahat. Kepala Desa Sinjar Bulan, Kecamatan Gumai Ulu, Nani Diarti mengaku sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana. Saat ini status kampung KB di Desa Sinjar Bulan berkembang. Sementara itu, perwakilan BKKBN Pusat Haji Nofrizal mengatakan data kependudukan diintegrasi Kementerian Sosial bekerja sama dengan BKKBN. Sementara di Desa Sinjar Bulan dinilai sudah sukses dalam melakukan penurunan kasus stunting. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Pembinaan atlet difabel agar berprestasi di tingkat nasional didukung penuh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu dukungan diberikan dengan dibentuknya Organisasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI. Diharapkan organisasi ini bisa menelurkan atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Muara Enim. Organisasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Muara Enim resmi dibentuk. Pembentukan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu disertai dengan pelantikan pengurus NPCI Kabupaten Muara Enim periode 2020-2025. Pembentukan dan pelantikan disaksikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Juarsa. Dalam kesempatan tersebut, Juarsa juga memberikan penghargaan bagi insan olahraga Kabupaten Muara Enim yang berdedikasi dan berprestasi pada Pekan Olahraga Paralimpik Sumatera Selatan II di Kota Palembang beberapa waktu lalu. Bupati Muara Enim Haji Juarsa menjelaskan, pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung penuh kegiatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk dalam kegiatan keolahragaan bagi para atlet difabel. Untuk itu, melalui keperguruan NPCI yang baru ini, dirinya berharap menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap para difabel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya melalui perannya di dunia olahraga.
Sementara itu, Ketua NPCI Provinsi Sumatera Selatan Rian Yohrawi mengapresiasikan Pemkab Muara Enim yang telah memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi. Saya berharap ke depan NPCI Kabupaten Muara Enim menjadi terdepan, menjadikan Kabupaten Muara Enim yang lebih membanggakan di bidang keolahragaan, terutama di para atlet yang mempunyai kekurangan fisik ya. Itu tidak menjadikan kita mengurangi semangat kita. Tadi sudah kita berikan juga penghargaan dan pemberian reward bagi mereka yang berprestasi. Dengan pemberian reward ini, saya berharap ke depan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuad, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musirawas Utara melakukan pemusnahan surat suara yang lebih dan rusak belum lama ini. Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 336 lembar, terdiri dari 264 surat suara yang lebih dan 72 surat suara rusak. Bertempat di halaman gudang logistik KPUD Muratara, pemusnahan 336 lembar surat suara pilkada yang lebih dan rusak dilakukan dengan cara dibakar. Turut hadir dalam kegiatan itu Komisioner Bawaslu Muratara dan perwakilan Polres Muratara. Ketua KPUD Muratara Agus Marianto menjelaskan untuk jumlah kelebihan surat suara sebanyak 264 lembar diketahui saat pihaknya melakukan packing surat suara untuk dikirim ke TPS. Di Kabupaten Utara itu ada kelebihan surat suara sejumlah 264. Itu surat suara yang dikirim setelah kita proses packing di TPS. Kemudian ada surat suara yang rusak, kemudian tidak bisa digunakan dan sebagainya, itu ada 72 lembar. Sehingga total yang dimusnahkan pada hari ini ada 336 lembar surat suara, baik yang rusak maupun yang sisa. Sementara Henry Alma Wijaya dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Muratara menambahkan, setelah pemusnahan surat suara lebih dan rusak itu, pihaknya akan melakukan supervisi ke tiap-tiap TPS dengan cara mengambil sampel beberapa TPS untuk memastikan kelengkapan logistik. Ini barusan kita saksikan sama-sama pemusnahan sisa surat suara yang disortir dan dilipat oleh kawan-kawan KPU Muratara beberapa waktu lalu. Kemudian selain itu, setelah ini kami akan melakukan supervisi ke tiap-tiap TPS. Mungkin akan diambil beberapa sampel TPS yang kita supervisi. Yang pertama untuk memastikan apakah logistik Pilkada 2020 ini itu sudah sampai ke masing-masing TPS. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.